Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan, Iya. kita kedatangan seorang narasumber, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dari jauh di sana, non jauh di sana ya, naik kereta apa naik pesawat ya. Halo, assalamualaikum Bapak Sri Suroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, senang lihat senyumnya itu, senyum tulus, ikhlas, ceria, senyum optimis. Iya, selamat Selamat pagi menjelang pagi. siang Pak Sri Roto. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat, siang, semangat. Iya, Oke. semangat dan terlihat bahagia ini Pak Sri Suroto. Alhamdulillah. Beliau direktur dari Direktur dari Aksi Insan Mulia, komunitas sebuah Alhamdulillah. sosial. Ya, perkenalkan dulu Bapak, saya Bita. saya Jamil Pak. Ya, Iya. mau ngobrol-ngobrol. Kenal juga, salam kenal, saya Suroto, Mas Jamil, Mbak Dita. Ya, oke deh, Pak Sri Suroto ya, dari Aksi Insan Mulia. Beliau ini adalah seorang direktur Aksi Insan Mulia. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Aksi Insan Mulia itu merupakan sebuah gerakan, yayasan atau apa Pak? Alhamdulillah. Kita merupakan yayasan, ya, NGO, ya, yang bergerak di bidang kemanusiaan, dunia Islam, rumah tafid dan pemberdayaan. Jadi kita ada 4 core program yang sangat luas jangkauannya. Baik itu jangkauannya luas ya, tidak cuma di Indonesia saja, bahkan kita sampai ke ranah global. Alhamdulillah. Oh ya. Oh, 4 iya, programnya tadi apa aja Pak? Bisa diulangi? Jadi Aksi Insan Mulia lembaga kemanusiaan. Jadi kita aktif berkontribusi untuk dunia kemanusiaan ya. Kita punya peran ya ketika ada bencana ya. Kemudian juga ada daerah prasejahtera ya, kita turun, kita ikut garap ya, peduli di sana, berkontribusi di sana ya untuk terus lebih baik begitu ya. Kemudian juga yang kedua, kita dunia Islam juga. Jadi kita juga ada beberapa daerah negara yang kita juga salurkan bantuan, terutama negeri Muslim yang kelaparan, kemiskinan, bencana atau konflik, kita kirimkan bantuan juga ke sana ya. Dan yang ketiga, kita ada rumah tafid ya, anak-anak pada ngaji, menghafal Al-Qur'an, ya ini kita juga kelola. Dan yang keempat, kita juga skor di pemberdayaan. Jadi terkait dengan kemiskinan ya, bencana sosial yang ada, kita ingin punya peran nih, bagaimana supaya kemiskinan yang ada ini kita punya kontribusi. Makanya kita coba ada program pemberdayaan ke masyarakat yang insya Allah kita akan lakukan. Iya, salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Aksi Insan Mulia ini Pak, apa aja Pak? Jadi alhamdulillah 4 hal tadi kita lakukan semua ya. Jadi yang menjadi utama rumah tafid yang jelas yang pertama. Rumah tafid kita sudah ada 4 titik ya yang sudah jalan. Ya, Insya Allah nanti nyusul di Magelang. Di mana aja tuh rumah? Ada 4 titik di Jalan Trogobayem, kemudian ada di Jalan Jeruk Raya, Dinar Indah, ya sama di Jalan Sadiwa. Dan insya Allah ini lagi kita prepare. Sementara masih Semarang nih, semoga nanti Pekalongan segera ada nih, amin. Ya, amin. Iya. Kemudian dijelaskan bahwa tema kita kali ini adalah hidup untuk bermanfaat untuk umat ya. Jadi itu tadi dari 4 program tadi yang disebutkan sama Bapak tadi, semuanya berhubungan dengan umat ya, semuanya berhubungan dengan kemanusiaan. Alhamdulillah. Ya. Pak, untuk kemanusiaan sendiri berarti ketika ada bencana atau apa, kita tidak memandang suku, agama, ras, semua dikasih bantuan Pak ya? Begitu Pak? Iya betul, alhamdulillah. Jadi memang dunia kemanusiaan itu adalah panggilan nurani, panggilan hati. Jadi bagaimana kita bisa membantu, menolong, menyelamatkan nyawa saudara kita. Betapa berharganya nyawa itu. Ya makanya kita berusaha tidak memandang agama, suku, dan ras. Ketika ada permasalahan kemanusiaan, ya kita punya peran di sana. Ya alhamdulillah nih, AIM juga atas dukungan masyarakat sudah mulai
program ambulan buat masyarakat ya, layanan masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan insya Allah nanti bisa menggunakan ambulan yang ada gitu. Dari AIM tadi itu ya. Ya mudah-mudahan alhamdulillah ada yang kepengen menggunakan. Amin. Iya, Alhamdulillah. Pak Sri Suroto tadi disampaikan di awal bahwa ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan di mana-mana gitu ya. Betul. Ini merupakan berarti ada cabang-cabangnya atau bagaimana itu istilahnya? Ya, alhamdulillah. Gimana? Pusatnya masih di Semarang, untuk cabangnya sementara masih di Magelang. Jadi masih ada 2 titik. Rencana kita akan buka di Jogja dalam waktu dekat. Jadi kita termasuk lembaga baru. Ya. Bagaimana? Semarangnya mana kantornya? Oh, Semarangnya di ini, Telogo Bayam nomor 716. Dekat dengan lapangan olahraga Trilomba Juang. Oh, situ. Ya. Daerah Telogosari bukan ya? Bukan lah, Trilomba Juang kok. Dekat Trilomba Juang, dekat pusat kota nih, Jalan Pandenaran. Ya. Terus ini berdiri tahun berapa ini, Pak? Alhamdulillah kita mulai aktif di bulan November 2020. Jadi kita termasuk lembaga baru ya. Termasuk lembaga baru, belum ada 1 tahun. Tapi Masya Allah, kita hampir tidak pernah berhenti untuk melayani masyarakat. Tidak pernah berhenti untuk terus ya kita adakan program-program, baik itu berbagi beras, ya buat doafa, buat para lansia gitu ya. Kemudian juga sembako ya buat masyarakat yang berdampak COVID ya. Pokoknya kalau kita lembaga kalau kita terus bergerak, insya Allah keberkahannya juga akan semakin bertambah. Ya, Pak Sri Suroto, ini kan kalau banyak kegiatan otomatis kan harus banyak dana yang dikeluarkan. Iya. Itu sumber dananya dari mana, Pak? Alhamdulillah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya kita mendapat dukungan dari masyarakat ya melalui zakat, infak dan sedekah yang dititipkan melalui Aksi Insan Mulia. Kemudian dari dana yang terhimpun ini kita salurkan dalam bentuk program. Jadi program tadi sembako berbagi sembako, berbagi beras ya. Kemudian juga layanan ambulan ya. Kemudian membantu daerah bencana ya dan program rumah tafid yang ada ini dibiayai oleh sedekah zakat dari masyarakat yang mereka punya kepedulian membantu sesama, menolong sesama demikian. Terus berarti pengelolaannya pasti ya dibutuhkan beberapa karyawan gitu Pak ya? Alhamdulillah kita ada 14 karyawan untuk cabang Semarang dan Magelang ya. Magelang sementara masih 3 orang, di Semarang ada 11 orang. Alhamdulillah. Ya itu pendanaannya selain mengumpulkan dana dari masyarakat atau kerjasama juga dengan perusahaan lewat CSR atau pemerintah juga mendukung dalam bentuk apa begitu? Alhamdulillah ada. Jadi dari dari CSR ya, bahkan beberapa BUMN juga turut membantu berkontribusi dalam program ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi udah baru berapa bulan hitungannya ya kan? Iya, belum ada setahun. November 2020 belum ada 1 tahun ya, kegiatannya sudah luar biasa. Udah banyak banget. Oke deh Pak Sri Suroto, asik sekali perbincangan kita. Tadi dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan semuanya berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial. Itu kegiatannya dilakukan secara kontinu atau mungkin setiap kali ada kegiatan, misalnya kayak ada bencana aja kita fokus ke bencana aja, atau mungkin memang ada program tersendiri, misalnya untuk bulan ini kegiatannya apa, seperti itu enggak? Alhamdulillah kita sudah terencana terprogram sehingga kita ada program reguler yang jelas kayak rumah tafid itu buka ya pelayanan masyarakat hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu ada pembelajaran anak-anak. Alhamdulillah ada 26 anak yang belajar ya pagi dan sore. Itu usia PAUD dan usia SD. Ya, alhamdulillah ibu-ibu ini mulai kita garap juga. Mulai ada program buat ibu-ibu juga. Alhamdulillah. Itu salah satu program. Kemudian juga yang jelas tadi ambulan berarti melayani masyarakat yang membutuhkan ya. Begitu ada masyarakat yang betul sudah reguler ya. Terus kayak ini santunan lansia karena kita lembaga kemanusiaan itu ada bina lansia. Jadi lansia yang mereka duafa itu juga kita secara rutin memberikan santunan sembako untuk meringankan beban mereka sekaligus juga berikan pembinaan buat mereka.
Itu bagaimana hidup sehat, bagaimana apa namanya di akhir usia ini terus bahagia gitu. Ini coba kita lakukan. Usianya tuh berkah barokah gitu ya Pak ya. Betul. Ya, ini buat lansia Pak ya, itu di panti asuhan atau di mana Pak kalau penyaluran bantuannya? Kegiatannya Pak. Kegiatan penyaluran. Kalau lansia kita kayak desa binaan ya, jadi lewat per RT RW, apa namanya kita masuk ya, kita jemput bola, kita datang ke masyarakat, silaturahim ya, kemudian mungkin ada 10 orang yang kita kelola, yaitu secara rutin kita bina begitu. Ya, ini di Bebelan juga banyak lansia, salah satunya Bita ini Pak. Itu kita daftar atau kita yang mencari Pak? Alhamdulillah kita yang turun Bu, kita yang mencari Bu, kita mencari ke masyarakat, kita asesmen ya, karena kan yang kita pilih mereka yang duafa ya, yang mereka fakir miskin, ya kayak terlantar begitulah supaya lebih terawat dan terperhatikan gitu. Pak, biasanya kan kalau lansia tuh kecenderungannya orang lebih langsung ke panti asuhan atau ke panti jompo, gitu ya? Langsung mudah, nggak usah repot nyari Pak, biasanya loh Pak. Ini beda memang atau memang di panti jompo itu juga didatengin atau mencari yang di desa-desa jemput bola itu Pak? Ya kita lebih ke jemput bola, kalau yang di panti jompo ya kita sesekali ada program temporer ke sana. Alhamdulillah. Oh, lebih ke mencari yang jompo-jompo. Iya, lebih mencari. Kalau yang di panti jompo kan jelas dikelola oleh dinas ya atau yayasan ya. Kalau saya belum jompo, tapi terlihat jompo. Oke, Pak Sriroto, asik sekali perbincangan kita, dan mungkin yang terakhir Pak mungkin bisa disampaikan untuk himbauan, pesan sekaligus hal-hal yang medsosnya yang bisa diketahui oleh kawan Rasika, barangkali mau kulik-kulik tentang kegiatan-kegiatannya Pak dari Aksi Insan Mulia. Silakan Bapak, sekaligus himbauan dan pesan untuk kawan Rasika. Silakan Pak. Alhamdulillah kawan Rasika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini terbatas ya. Usia kita dibatasi. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan. Yuk menjadi hamba yang bersyukur. Dengan cara apa? Kita memberikan manfaat buat masyarakat, kita memberikan manfaat buat umat, ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu sangat berarti buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah, tangan yang di atas itu lebih mulia. Tangan yang di atas itu ya sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, semua orang bisa peduli, semua orang bisa membantu, semua orang bisa berbagi, dan yakinlah ketika kita membantu orang lain, Allah akan bantu kita. Ketika kita bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Dan insya Allah itu kunci kita menjadi orang yang berbahagia. Alhamdulillah. Iya. Terus medsosnya yang bisa dikulik Pak, mungkin biar kawan Rasika tahu, terus bisa kepoin untuk ikut berpartisipasi. Oke. Alhamdulillah untuk medsosnya bisa di Aksi Insan Mulia, untuk Facebooknya, kemudian untuk untuk Instagramnya juga di Aksi Insan Mulia, insya Allah. Bismillah. Di situ banyak sekali kegiatan, bahkan hampir setiap pekan itu 3-4 kegiatan kita lakukan, ya, menebar manfaat buat masyarakat. Dan insya Allah kalau ketika kita produktif memberikan manfaat buat masyarakat, ya insya Allah jadi keberkahan buat kita semua. Amin. Iya, amin. Oke, terima kasih Pak Sriroto. Pak Sriroto, bincang-bincang kita asik sekali. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, tetap Masya Allah. Pak. Amin ya Allah. Matur suwun sangat Pak Sriroto, Direktur. Sama-sama Pak Jamil. Alhamdulillah. Yang ada di Aksi Insan Mulia semuanya saja tetap sehat-sehat. Masya Allah. Dan jangan Alhamdulillah, amin ya Allah. Sukses selalu juga buat Rasika. Makin memberikan edukasi buat masyarakat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sriroto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Iya, kabar asik. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Sri Suroto. Beliau adalah direktur dari Aksi Insan Mulia, sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Sebaik-baiknya orang adalah yang mampu bermanfaat buat orang lain. Betul sekali. Ketika kita membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Allah juga tidak akan. Intinya semuanya itu balik ke kita. Apa yang kita lakukan itu balik ke kita. Sekecil apapun yang kita berikan, kita akan menuai hasilnya. Jumat berkah nasi bungkus harus terus continuity ya. Bit. Iya, balik kita bang lagi kawan asik, masih di ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika.